Selamat pagi, salam pendidikan bermutu untuk semua. Saya Nimadi Risa Kusadi, Widya Iswara Ahli Madya BGTK Provinsi Bali. Halo Sobat GTK, utamanya Bapak Ibu Kepala Sekolah. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas modal kompetensi kepala sekolah sesuai Perdirjen 7327 tahun 2023. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Bapak dan Ibu mampu mengidentifikasi dan menjelaskan 3 kompetensi kepala sekolah melalui pola definisi, aksi nyata, dan refleksi secara lengkap dan akurat. 2. Bapak Ibu mampu melakukan refleksi melalui 4 langkah refleksi kompetensi secara mandiri. Dan ketiga, Bapak Ibu mampu menyusun rencana peningkatan kompetensi kepala sekolah berdasarkan refleksi diri dan kebutuhan sekolah secara realistis. Bapak Ibu, kita mulai dari analogi kepala sekolah ibarat sebagai nahkoda kapal, peta, kompas, share, dan seterusnya. Kepala sekolah diyakini memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan kualitas satuan pendidikan. Oleh karena itu diperlukan kompetensi yang jelas agar kepemimpinan berjalan profesional, reflektif, dan berdampak pada peserta didik. Nah, Bapak Ibu, kepala sekolah, mengapa terjadi transformasi peran kepala sekolah saat ini? Betul sekali, karena di era VUCA World yang penuh dengan ketidakpastian, perubahan yang cepat, ketidakjelasan, dan kompleksitas, kepala sekolah diharapkan hadir bukan hanya sebagai administrator, namun mampu memimpin dan mengelola sekolah melalui transformasi pembelajaran yang berpusat pada murid. Untuk itu, kompetensi kepala sekolah diatur dalam Perdirjen GTK nomor 7327 tahun 2023 dan menjadi acuan dalam refleksi dan evaluasi kinerja. Bapak Ibu, terdapat 3 kompetensi utama kepala sekolah, yaitu kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional. Ketiganya saling melengkapi dan harus dikembangkan secara berkelanjutan. Mari kenali 3 kompetensi Bapak Ibu melalui 3 langkah: definisi, aksi nyata, refleksi. Yang pertama adalah kompetensi kepribadian. Ini berkaitan dengan kematangan moral, emosi, dan spiritual, salah satunya dengan berperilaku sesuai kode etik, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, dan berorientasi pada peserta didik di setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Kepala sekolah harus mampu menjadi contoh dalam sikap, perilaku, dan pengambilan keputusan. Implementasi dari kompetensi kepribadian ditunjukkan melalui keteladanan, konsistensi dalam menegakkan aturan, serta pengambilan keputusan yang berorientasi pada kepentingan peserta didik. Langkah ketiga, refleksikan. Sebagai kepala sekolah kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah saya sudah siap menjadi teladan dalam integritas dan kedisiplinan? Baik Bapak Ibu, kita akan ke kompetensi kedua, yaitu kompetensi sosial, adalah kemampuan kepala sekolah dalam membangun komunikasi, kolaborasi, serta jejaring kemitraan untuk mendukung peningkatan mutu satuan pendidikan. Salah satu bentuk implementasi kompetensi sosial ini adalah membangun kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha, serta memberdayakan seluruh warga sekolah dalam pengambilan keputusan. Langkah ketiga, mari refleksikan. Refleksi yang dapat Bapak Ibu lakukan adalah seberapa luas jaringan yang telah saya bangun untuk meningkatkan mutu sekolah. Kita lanjutkan ke kompetensi ketiga, kompetensi profesional. Ini berkaitan dengan kemampuan Bapak Ibu dalam memimpin pembelajaran, menyusun visi misi, dan membangun budaya belajar di sekolah melalui penerapan kepemimpinan pembelajaran. Kedua, implementasinya. Implementasi kompetensi profesional dilakukan melalui penyusunan dan sosialisasi visi misi sekolah, pelaksanaan supervisi pembelajaran, serta pengambilan keputusan berbasis data yang berorientasi pada peningkatan mutu dan berpusat pada murid. Mari refleksikan. Kita perlu bertanya, apakah visi sekolah benar-benar diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari? Nah, Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengamati slide berikutnya. Ini menggambarkan bahwa kompetensi adalah proses bertahap dan progresif, bukan sesuatu yang instan atau statis. Ada 5 level penguasaan yang menunjukkan perjalanan perkembangan Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Pertama, paham dulu. Pada tahap ini, Bapak Ibu memahami konsep dasar. Fokusnya adalah membangun fondasi, mengenali istilah, prinsip, dan kerangka berpikir. Namun, pemahaman di sini masih bersifat kognitif, belum tentu mampu diterapkan secara konsisten. Yang kedua, dasar. Di level ini, Bapak Ibu mulai menerapkan konsep dan praktik.
Bapak Ibu mengikuti prosedur, menjalankan panduan, dan menyelesaikan tugas dengan arahan. Kompetensi mulai terlihat dalam tindakan meski masih membutuhkan supervisi. Level ketiga, menengah. Pada tahap ini ditandai dengan kemampuan Bapak Ibu dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil. Tidak lagi sekedar menjalankan, tetapi mulai memahami mengapa dan bagaimana suatu pendekatan bekerja. Pengambilan keputusan menjadi lebih mandiri. Level keempat, mumpuni. Bapak Ibu sudah mampu mengevaluasi penerapan, mengidentifikasi celah, dan melakukan perbaikan. Perspektifnya lebih strategis, tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi meningkatkan kualitas proses. Level 5, Bapak Ibu sudah menjadi ahli. Pada tahap tertinggi, Bapak Ibu tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga mampu membimbing rekan sejawat. Bapak Ibu menjadi referensi, mentor, dan agen pengembangan kompetensi di lingkungan. Mari kita bayangkan seorang pemimpin yang sibuk setiap hari mengambil keputusan, mengatur tim, menyelesaikan masalah, namun ada satu hal yang tidak pernah ia lakukan. Ya, refleksi. Tanpa refleksi, risiko pertama yang muncul adalah stagnasi. Kepemimpinan tidak berkembang, cara berpikir, pola pengambilan keputusan, dan gaya manajerial tetap sama meskipun tantangan berubah. Akibatnya, organisasi berjalan di tempat. Risiko kedua adalah buta dengan data. Keputusan dibuat berdasarkan kebiasaan atau intuisi semata, bukan hasil evaluasi. Tanpa refleksi, pemimpin tidak benar-benar meninjau apakah strategi yang diterapkan efektif atau justru perlu diperbaiki. Ini berbahaya karena keputusan yang dilakukan tidak berbasis evaluasi. Yang ketiga adalah muncul resistensi terhadap perubahan. Jika pemimpin tidak merefleksikan praktiknya sendiri, budaya organisasi, termasuk budaya sekolah, cenderung menjadi kaku. Tim sulit beradaptasi karena tidak ada contoh keterbukaan untuk belajar dan berubah dari pimpinan. Keempat adalah demotivasi. Guru atau anggota tim bisa kehilangan semangat ketika merasa tidak ada perbaikan sistemik atau tidak ada ruang dialog reflektif. Kepemimpinan tidak bertumbuh, seringkali menular pada turunnya motivasi tim. Dan akhirnya, dampak yang paling nyata adalah hasil yang rendah. Mutu pembelajaran, kinerja organisasi sulit meningkat karena akar masalah tidak pernah dianalisis secara mendalam. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah menyediakan waktu untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi diri? Karena kepemimpinan yang kuat selalu dimulai dari kesadaran diri. Jangan khawatir Bapak Ibu, saya akan memfasilitasi Bapak Ibu menumbuhkan kompetensi. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Tubuh dan pikiran kita bagikan sebuah mesin yang siap melakukan refleksi kompetensi mandiri. Refleksi adalah cara Bapak Ibu yang sistematis untuk mengetahui posisi saat ini dan menentukan langkah peningkatan yang tepat. Melalui alur yang tepat, Bapak Ibu akan menumbuhkan kompetensi sebagai kepala sekolah. Langkah pertama, pahami indikatornya. Baca dan cermati definisi serta perilaku yang diharapkan di setiap level. Tanpa memahami standar, kita tidak punya tolak ukur yang jelas. Langkah kedua, lakukan evaluasi diri. Tanyakan secara jujur, saya berada di level mana? Gunakan bukti nyata, hasil kerja, pengalaman praktik, atau umpan balik dari rekan kerja. Langkah ketiga, identifikasi gap. Bandingkan kondisi Bapak Ibu sekarang dengan level tertinggi yang diharapkan. Di mana selisihnya? Keterampilan apa yang belum konsisten dilakukan? Terakhir, tentukan satu target prioritas. Fokus pada satu subindikator yang paling berdampak untuk ditingkatkan. Buat target yang jelas dan terukur. Dengan 4 langkah ini, refleksi bukan sekedar formalitas, tetapi menjadi alat pengembangan diri yang terarah dan berkelanjutan. Bapak Ibu, untuk menguji pemahaman Bapak Ibu, mari kita mengerjakan kuis. Silahkan scan barcode, kemudian Bapak Ibu masukkan nama dan email, serta ikuti permainan sesuai contoh simulasi yang akan saya tampilkan. Mudah bukan Bapak Ibu? Ingat, Bapak Ibu, kepemimpinan bukan tentang jabatan, melainkan dampak. Semoga materi ini dapat menjadi penguatan bagi kita dalam menjalankan peran sebagai kepala sekolah yang reflektif dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Demikian paparan materi dari saya, salam dan bahagia.